Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Welding, kembali lagi di channel Welding Corner. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada di Welding Chest Sweep 3.1. Ini adalah materi yang ketiga, yaitu tentang Welding Imperfection and Material Inspection. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Jadi pertama-tama, setelah presentasi ini selesai, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang jenis cacat selama visual inspection. Dan juga Anda harus dapat menilai cacat terhadap acceptance kriteria, yaitu accept atau reject acceptance kriteria yang ditentukan oleh standar ASME, AWS, EN, dan yang lainnya. Fitur yang perlu dipertimbangkan untuk mempelajari tentang welding imperfection, kita harus terlebih dahulu tahu tentang penamaan ukuran-ukuran yang terdapat pada sambungan tumpul atau butt weld. Yang pertama, seperti ukuran lebar capping, tinggi logam las yang berlebih, lebar root, dan tinggi root. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis welding defect. Yang pertama, incomplete penetration, incomplete root penetration, incomplete root fusion, root concavity, excess root penetration, root and cap undercut, lack of sidewall fusion, incomplete fill groove, and lack of sidewall fusion, lack of internal fusion, gas pore atau porosity, inclusion slag, inclusion tungsten, bentro, spatter, abstract, mechanical demake, dan misalignment. Incomplete penetration yaitu sebuah cacat pengelasan di mana hasil pengelasannya tidak tembus. Ini adalah gambar cacat pengelasan incomplete penetration. Bisa kita lihat seperti ini. Ini dia. Ini tidak tembus. Penyebabnya yang pertama adalah root face-nya yang terlalu lebar. Cara mengatasinya, kita bisa kecilkan ukuran root face-nya. Selanjutnya, H input-nya terlalu rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan cara arus dan voltasenya ditingkatkan. Selanjutnya, root gap-nya terlalu sempit. Cara mengatasinya, kita bisa lebarkan ukuran root gap-nya. Selanjutnya, panjang busur yang terlalu tinggi. Cara mengatasinya dengan cara didekatkan elektrodanya terhadap benda kerjanya sehingga panjang busurnya menjadi lebih dekat. Selanjutnya, ukuran elektroda yang terlalu besar. Jadi, kita pilih ukuran elektroda yang sesuai dengan ukuran gap. Selanjutnya, sudut pengelasan yang salah. Jadi, kita sesuaikan sudut pengelasannya. Selanjutnya, kecepatan pengelasan yang terlalu cepat. Cara mengatasinya dengan cara kecepatan lasnya diperlambat. Incomplete root penetration yaitu sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus. Ini dia gambar cacat pengelasan incomplete root penetration.
Bisa kita lihat. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, root face-nya yang terlalu lebar. Sehingga cara mengatasinya, kita bisa kecilkan ukuran root face-nya. Selanjutnya, penyebabnya heat input-nya terlalu rendah. Sehingga cara mengatasinya arus dan voltase ditingkatkan. Selanjutnya, root gap-nya yang sempit. Pencegahannya, root gap-nya diperlebar. Selanjutnya, panjang busurnya terlalu tinggi. Cara mengatasinya, yaitu panjang busur disesuaikan kira-kira 1 kali diameter elektroda. Selanjutnya, diameter elektroda yang terlalu besar. Cara mengatasinya, sesuaikan ukuran diameter elektroda dengan ukuran root gap-nya. Selanjutnya, sudut pengelasan yang salah. Nah, cara mengatasinya, sudut pengelasannya disesuaikan. Selanjutnya, kecepatan pengelasannya yang terlalu cepat. Sehingga cara mengatasinya, atur kecepatan kelasnya agak diperlambat. Jika root face terlalu tebal, maka hasil pengelasannya akan seperti ini. Ini dia cacat incomplete root penetration. Selanjutnya, jika root gap-nya terlalu kecil, maka juga akan terjadi cacat root penetration. Selanjutnya, jika pengelasan salah penempatan, maka pengelasannya akan seperti ini. Nah, ini juga termasuk cacat incomplete root penetration. Selanjutnya, jika inputnya terlalu rendah, maka akan terjadi cacat seperti ini, yaitu incomplete root penetration. Selanjutnya juga sama, kalau pada sambungan T-joint, maka ini tidak tembus. Selanjutnya, jika ukuran diameter elektroda yang terlalu besar untuk pengelasan sambungan tumpul, maka akan seperti ini, ilustrasi gambar seperti ini. Dia nggak bakalan tembus. Maka cara mengatasinya itu adalah dengan cara mengurangi ukuran diameter elektroda sehingga dia bisa tembus. Dan ini juga lack of Shadwell fusion. Jadi karena adanya arc defleksi atau arc blow, ada magnetic arc blow, jadi busur ini akan ketarik ke sebelah sini, sehingga yang sebelah sini dia nggak bakalan terisi. Nah, sehingga akan terjadi cacat lack of Shadwell fusion. Selanjutnya, incomplete root fusion, yaitu sebuah cacat pengelasan yang terjadi di daerah root atau akar las di mana tidak bercampurnya sebagian well metal dan base metal. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini sebelah sini. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, hanya sebagian. Penyebabnya yang pertama, root gap-nya yang sempit. Nah, sehingga kita bisa atasi dengan cara root gap-nya diperlebar. Selanjutnya, root face-nya yang terlalu lebar. Sehingga cara mengatasinya
yaitu dengan cara root face-nya jangan terlalu lebar atau dipersempit. Penyebab selanjutnya yaitu adalah linear misalignment pada saat persiapan pengelasan. Nah, cara mengatasinya yaitu kita harus betul-betul pastikan pada saat fit up kelurusannya terlebih dahulu. Selanjutnya, panjang busur yang terlalu tinggi. Nah, cara mengatasinya, panjang busurnya disesuaikan, yaitu 1 kali diameter elektroda. Selanjutnya, penyebabnya diameter elektroda yang terlalu besar. Jadi, cara mengatasinya, sesuaikan ukuran diameter elektroda dengan ukuran root gap-nya. Penyebab selanjutnya, kecepatan pengelasan yang terlalu cepat. Ya, kecepatan lasnya diperlambat. Selanjutnya, kesalahan sudut elektrodanya. Jadi, kita sesuaikan sudut elektrodanya. Root concavity, yaitu hasil pengelasan yang dangkal akibat penyusutan di root pada batuan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah root concavity. Ini dia root concavity. Penyebabnya yang pertama, root gap-nya yang terlalu besar. Cara mengatasinya, root gap-nya dipersempit. Selanjutnya, penyebabnya energi busur tidak mencukupi. Sehingga cara mengatasinya kita bisa naikkan energi busurnya. Penyebab selanjutnya, penggerindaan pada root yang berlebihan. Cara pencegahannya, digerinda secukupnya. Selanjutnya, tekanan gas pelindung pada root yang berlebihan. Biasanya pada pengelasan TIG atau tungsten inert gas. Cara mengatasinya, kita bisa kurangi tekanan gasnya. Excess root penetration, yaitu tinggi manik penetrasi akar las yang melampaui batas yang ditentukan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini dia. Ini. Nah, seperti ini. Jadi terlalu tinggi. Penyebab yang pertama, root gap-nya yang terlalu lebar. Cara mengatasinya, root gap-nya dipersempit. Terus penyebab yang kedua, arus yang berlebih selama pengelasan root. Ini. Cara mengatasinya, kurangi arusnya selama pengelasan root. Penyebab yang ketiga, fit up yang tidak pas. Nah, cara mengatasinya, sesuaikan dengan WPS atau Welding Procedure Specification. Penyebab yang keempat, penggerindaan akar yang berlebih. Cara mengatasinya, penggerindaannya disesuaikan. Yang kelima, teknik pengelasan yang tidak tepat. Cara mengatasinya, sesuaikan dengan WPS-nya juga. Selanjutnya, penggunaan elektroda tidak cocok untuk posisi pengelasan. Cara mengatasinya, gunakan elektroda yang tepat untuk posisi pengelasannya. Root undercut, yaitu sebuah cacat las yang berada di bagian akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk mengakibatkan ketajaman pada base metal. Bisa kita lihat, ini dia bentuknya. Penyebabnya root gap yang terlalu lebar. Cara mengatasinya, root gap-nya dipersempit. Terus penyebab yang kedua, arus yang berlebih selama pengelasan root.
Cara mengatasinya, kurangi arusnya selama pengelasan root. Terus penyebab yang selanjutnya, root phase-nya terlalu kecil atau nggak ada. Cara mengatasinya, root phase-nya diperbesar. Cap undercut. Sebuah cacat las yang berada di bagian capping. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk mengakibatkan ketajaman pada base metal. Bisa kita lihat, ini bentuknya seperti ini. Nah ini. Nah seperti ini. Penyebabnya arus yang berlebih selama pengelasan. Cara pencegahannya, kurangi arusnya selama pengelasan. Penyebab selanjutnya, kecepatan pengelasan yang terlalu tinggi. Pencegahannya, kecepatan lasnya diperlambat. Selanjutnya, sudut pengelasan yang salah. Pencegahannya, sudut pengelasannya disesuaikan. Penyebab selanjutnya, kecepatan ayunan yang berlebihan. Pencegahannya, atur kecepatan ayunan sampai terpenuhnya logam las. Penyebab selanjutnya, elektroda terlalu besar. Pencegahannya, sesuaikan ukuran elektrodanya. Overlap, yaitu ketidaksempurnaan di ujung lasan disebabkan oleh logam yang mengalir ke permukaan logam induk tanpa melebur ke dalamnya. Penyebabnya, kecepatan pengelasan yang terlalu lambat. Pencegahannya, kecepatan pengelasannya dipercepat. Selanjutnya, sudut pengelasan yang salah. Cara mengatasinya, sudut pengelasannya disesuaikan. Excess weld metal, yaitu logam ekstra yang menghasilkan konveksitas berlebih pada fillet weld dan ketebalan lasan lebih besar dari plat logam induk pada butt weld. Itu dianggap sebagai ketidaksempurnaan hanya ketika ketinggian logam las lebih besar dari batas yang ditentukan. Penyebabnya, kelebihan energi busur pada pengelasan MAC dan SAW. Pencegahannya, pengurangan input panasnya. Penyebab selanjutnya, persiapan tepi dangkal. Ya, pencegahannya, memperdalam persiapan tepinya. Penyebab selanjutnya, manipulasi elektroda yang salah atau urutan build-up-nya. Pencegahannya, tingkatkan keterampilan tukang lasnya. Penyebab selanjutnya, ukuran elektroda salah. Pencegahannya, kurangi ukuran elektroda. Penyebab selanjutnya, kecepatan perjalanan terlalu lambat. Nah, pencegahannya, pastikan kecepatan pengelasannya yang digunakan benar. Penyebab selanjutnya, sudut elektroda salah. Pencegahannya, pastikan sudut elektroda yang digunakan adalah benar. Lack of shot weld fusion, yaitu kurangnya penyatuan antara lasan dan logam induk pada satu atau kedua sisi lasan. Bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Ini dia. Penyebabnya yang pertama, permukaan yang akan dilas terkontaminasi. Pencegahannya, dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilas. Penyebab selanjutnya, arus terlalu rendah. Pencegahannya, tingkatkan arusnya. Penyebab selanjutnya, high inputnya terlalu rendah. Pencegahannya, tingkatkan arus dan voltasenya. Penyebab selanjutnya, logam cair melayang di depan busur.
Nah, pencegahannya meningkatkan sudut elektroda dan posisi elektroda, serta meningkatkan kecepatan pengelasannya. Incomplete fill groove and lack of sidewall fusion, yaitu cacat yang terjadi pada permukaan, di mana pada permukaan lasan pengisian masih kurang, sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari daerah lasan atau kampuh las. Penyebabnya, logam las tidak cukup. Nah, pencegahannya menambah pengelasan lagi pada area tersebut. Penyebab selanjutnya, permukaan mani las tidak teratur. Pencegahannya, latih kembali tukang lasnya supaya nanti mani-maninya bisa lebih teratur. Lack of internal fusion and incomplete fill groove, yaitu kurangnya penyatuan antara lasan dan logam induk pada satu atau kedua sisi lasan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan lack of internal fusion. Penyebabnya, yang pertama, logam las yang tidak cukup diendapkan karena arusnya terlalu rendah. Pencegahannya, arusnya ditingkatkan. Penyebab selanjutnya, teknik pengelasan yang tidak tepat atau penempatan mani yang tidak akurat. Nah, cara mengatasinya, latih kembali tukang lasnya supaya bisa menempatkan mani las pada tempatnya. Penyebab selanjutnya, kecepatan pengelasannya terlalu tinggi. Pencegahannya, kurangi kecepatan pengelasannya. Incomplete fill groove bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini kurang nyatu. Nah, ini. Jadi masih di bawah dari base metal. Nah, cara mengatasinya kita las kembali ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya gas pull atau porosity, yaitu sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah rongga gas berbentuk lubang-lubang kecil yang terperangkap pada wear metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Bisa kita lihat seperti ini. Ini di permukaan. Nah, penyebabnya kelembaban berlebihan pada flux atau persiapannya. Ini pencegahannya, gunakan elektroda kering dalam kondisi yang baik. Penyebab selanjutnya, persiapan yang terkontaminasi atau permukaannya. Nah, pencegahannya, bersihkan permukaan yang disiapkan supaya tidak terkontaminasi sama minyak atau debu atau kotoran yang lainnya. Penyebab selanjutnya, arus pengelasan terlalu rendah. Nah, naikkan arus pengelasannya. Penyebab selanjutnya, panjang busur terlalu panjang. Nah, pencegahannya, kurangi panjang busurnya. Penyebab selanjutnya, flux elektroda yang rusak. Nah, pencegahannya, gunakan elektroda dengan flux yang kondisinya masih bagus. Penyebab selanjutnya, tidak adanya pelindung gas. Nah, biasanya kalau kita mengelas menggunakan GMAW atau MIG atau MAG, pastikan harus menggunakan gas pelindung. Porosity ini mempunyai beberapa tipe. Nah, bisa cluster porosity, blowhole, dan surface pore. Nah, kalau ada di sini bisa kita lihat ini yang berada di dalam logam las. Kalau ini ada ya di permukaan logam las. Inclusion slag, yaitu terjebaknya slag pada logam las akibat pembersihan teralas yang masih tertinggal.
Bisa kita lihat, ini adalah slag yang berada di permukaan. Nah, ini seperti ini. Penyebabnya pembersihan yang tidak cukup di antara pas. Nah, pencegahannya pastikan antar pas sudah bersih dari terak sebelum mengelas pas selanjutnya. Penyebab selanjutnya, persiapan las yang terkontaminasi. Pencegahannya dibersihkan terlebih dahulu permukaan yang akan dilas. Penyebab selanjutnya, terak mendahului busur. Nah, pencegahannya perlu memperbaiki sudut elektroda dan kecepatan pengelasannya. Penyebab selanjutnya, panjang busur terlalu panjang. Pencegahannya, panjang busurnya dikurangi. Ini sama. Jadi, kalau yang ini bedanya adalah slagnya berada di dalam. Penyebabnya juga sama, seperti yang tadi. Inclusion tungsten, yaitu cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang melebur menjadi satu dengan weld metal. Cacat ini hampir sama dengan slag inclusion, namun saat di radiografi, tungsten berwarna sangat terang karena tungsten lebih padat daripada logam di sekitarnya dan menyerap jumlah radiasi X-ray atau gamma ray yang lebih besar. Untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada proses pengelasan TIG. Bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah tungsten inclusion. Penyebabnya kontaminasi of weld karena arus pengelasan yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan tungsten atau logam induk selama pengelasan menggunakan proses pengelasan THW, dia akan melebur menjadi satu kepada logam las. Nah, pencegahannya harus lebih rendah. Nah, terus jauhkan tungsten dari logam las. Selanjutnya, kontak ujung elektroda dengan kolam las. Nah, pencegahannya jauhkan tungsten dari kolam las. Penyebab selanjutnya, kontak logam pengisi dengan ujung elektroda yang panas. Nah, pencegahannya hindari kontak antara elektroda dan logam pengisi. Burn through, yaitu jatuhnya kolam las yang menyebabkan lubang di logam las. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Penyebabnya yang pertama, arus yang berlebihan selama pengelasan root. Pencegahannya kurangi arus pengelasannya. Penyebab selanjutnya, penggerindaan akar las yang berlebihan. Pencegahannya pergerindaan disesuaikan. Yang ketiga, teknik pengelasan yang tidak tepat. Pencegahannya melatih ulang tukang lasnya. Sputter, yaitu percikan las. Sebenarnya jika sputter dapat dibersihkan, maka tidak termasuk cacat. Namun jika jumlahnya berlebih dan tidak dapat dibersihkan, maka dikategorikan dalam cacat visual. Bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sputter. Nah, penyebabnya arus yang berlebihan. Pencegahannya kurangi arus pengelasannya. Yang kedua, panjang busur yang berlebihan. Pencegahannya panjang busurnya
yaitu 1 kali diameter elektroda. Selanjutnya, elektrodanya yang lembab. Nah, pencegahannya elektroda dioven dulu sesuai dengan handbook atau khususnya kawat las low hidrogen. Selanjutnya, magnetic arc blow. Nah, pencegahannya kurangi panjang busur atau alihkan ke daya AC. Arc strike, yaitu cacat las yang diakibatkan menempelnya ujung kawat las ke daerah logam las atau base metal secara singkat. Biasanya hal ini tidak disengaja oleh tukang las. Cacat las arc strike sangat berbahaya bagi kekuatan logam. Karena apa? Karena dapat mengurangi nilai ketangguhan dan kekuatan logam las tersebut. Berkurangnya kekuatan dan ketangguhan dikarenakan material tersebut mengalami laju pendinginan yang cepat. Terdapat daerah HAZ dan juga berkurang ketebalan material. Meskipun begitu, banyak tukang las atau welder yang masih belum memperhatikan akan dampak buruk adanya arc strike. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia bentuk arc strike. Nah, penyebabnya elektroda menyimpang ke logam induk. Nah, pencegahannya berhati-hati jangan sampai menyentuh base metal. Yang kedua, dudukan elektroda dengan isolasi yang buruk. Nah, pencegahannya perbaiki dudukan elektrodanya sehingga tidak buruk. Ketiga, kontak penjepit yang buruk. Nah, pencegahannya gunakan klem yang standar. Mechanical damage, yaitu kerusakan mekanis yang terjadi pada base metal akibat terkena pahat atau gerinda pada saat membersihkan spatter atau cacat lainnya. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah kalau terkena gerinda akan mengurangi ketebalan. Kalau dia kena pahat juga akan mengurangi ketebalan. Misalignment bisa kita lihat seperti ini, yaitu ketidaksejajaran antara dua bagian yang dilas sedemikian rupa sehingga permukaannya tidak rata atau tidak berada dalam bidang yang sama. Hal ini disebabkan karena persiapan pengelasan yang tidak tepat. Nah, untuk mengatasinya, material dipotong dan dipersiapkan kembali secara benar. Jika tidak diperbolehkan, maka daerah lasan digerinda sampai habis dan plat dilakukan setting ulang. Ini adalah penyebutan lainnya, bisa disebut dengan linear misalignment, high-low, atau mismatch. Selanjutnya, angular misalignment, yaitu ketidaksejajaran antara dua bagian yang dilas sedemikian rupa sehingga bidang permukaannya tidak sejajar atau pada sudut yang diinginkan. Nah, penyebab dan pencegahannya sama dengan misalignment linear. Nah, ini adalah cara mengukur. Nah, ukur jarak yang ditentukan dari garis tengah biasanya 50 mm kecuali ditentukan dengan yang lainnya. Nah, gunakan tepi lurus untuk menentukan jumlah distorsi, kemudian ukur space-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu report bahwa distorsi sudutnya sebesar 3 mm dalam panjang 50 mm. Linear. Nah, kelebihan logam las diukur dari plat terendah sampai ke titik tertinggi. Untuk linear.
Selanjutnya untuk angular, ya, penetrasi berlebih diukur dari plat terendah. Nah, ini plat terendah ke titik tertinggi angular. Ini titik tertinggi angular ini. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan tentang welding defect. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi, saran, dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Serta share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, dan see you on the next video.